Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan ayat-ayat berkenaan tentang jurnalistik yang terdiri dari 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik dalam ayat Al-Quran. Mohon simak dengan baik, semoga bermanfaat. Poin pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalam surat Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'mal fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasatura du'na ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbatukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Poin kedua, tugas jurnalis menyiarkan berita. Quran surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun manal amni awil khaufi adza'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ilayya ulil amri minhum la'allimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Rasulullah SAW. Poin ketiga, tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran surat Ali Imran ayat 104. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Poin keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'i fattabayyanu an tusibbu qauman bijahallati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Selanjutnya, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Quran surat An-Nahl ayat 125. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,
Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Poin keenam, jurnalis adil dalam pemberitaan atau yang disebut cover but side. Quran surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba fa bi ahdillahi aw awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Poin ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi. Quran surat Az-Zumar ayat ke-18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Tadi kita sudah membacakan ayat-ayat tentang 7 perintah bagi jurnalistik. Sekarang kita akan membacakan surat-surat atau ayat-ayat tentang larangan bagi jurnalis. Poin pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Dari Quran surat An-Nur ayat 12. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hadza ifaka mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Poin kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Dari Quran surat Al-Hajj ayat ke-30. Fajtanibul rajsa minal awsani wal wajtanibu qawla zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Poin ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan perbuatan keji. Quran surat An-Nur ayat 19. Innal ladina yuhibbuna an tasi'al fahisatu fil ladina amanu lahum adabun alim fi dunya wal akhiratu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Poin keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, dan menghina. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asya an yakunu khairum minhum wala nisa'um man nasha'in asya an yakuna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala
tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal imani wa man lam yattub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Baiklah, kita tadi secara ringkas telah membahas tentang ayat-ayat yang 4 larangan bagi jurnalis. Sekarang kita akan membahas media yang dari jurnalistik. Ya, media jurnalistik itu ya harus ada medianya. Media apakah itu? Poin pertama, Quran Surat Al-Qalam atau disebut pena. Quran Surat Al-Alaq ayat keempat. Aqra wa rabbukal akram alladzi 'alama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengejar manusia dengan perantaraan kalam. Poin kedua, middad atau tinta. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru middadul kimati rabbi la nafiddal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi maddad. Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Poin ketiga, kirtas atau kertas. Quran Surat Al-An'am ayat ke-7. Walau nazalna alaika kitaba fi qirtas falamasuhu biaidihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Poin keempat, suhuf atau lembaran kertas. Quran Surat An-Najm ayat ke-36 sampai ke-37. Bismillah. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Poin kelima, raq, lembaran tulisan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-19 sampai ke-20. Wa ma adraka ma ilyun kitaba marhum. Tahukah kamu iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis. Poin ke-6,
Lauh, batu tulis. Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'an majid fi lauhil mahfud. Bahkan yang didustikan mereka itu ialah Al-Quran yang amat mulia, yang tersimpan dalam lauhul mahfuz. Baiklah, alhamdulillah kita telah membaca sedikit tentang Quran, ayat Al-Quran tentang jurnalistik. Semoga kita yang bekerja sebagai apapun bisa bercermin dari ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan. Semoga menjadi hikmah dan menjadi perantara kita untuk beramal soleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.